Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Kurniawan Wahyu Hidayat. Saya adalah mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Administrasi dengan peminatan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan. NPM saya adalah 2106772491. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah Inovasi dan Perubahan Organisasi. Di sini saya akan membahas tentang keterampilan pemimpin kreatif dan inovatif di era VUCA. Istilah VUCA di era industri 4.0 tetap berlaku pada era society 5.0. Jadi, apa sih VUCA itu? VUCA terdiri dari V, U, C, dan A. VUCA adalah singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Jadi, arti VUCA merupakan situasi atau kondisi lingkungan bisnis yang tengah mengalami gejolak atau volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, serta ambiguitas. Oke, mari kita bahas satu persatu mengenai VUCA. Yang pertama ada volatility atau volatilitas, merupakan sebuah kondisi ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perubahan secara drastis, tantangannya tidak terduga, dan mungkin durasi atau jangka waktunya juga tidak diketahui kapan akan berakhir. Dan yang kedua ada uncertainty atau ketidakpastian, merupakan keadaan di mana suatu peristiwa sama sekali tidak dapat diprediksi atau dapat dikatakan tidak diharapkan sama sekali. Dan yang ketiga ada complexity atau kompleksitas, adalah keadaan ketika perusahaan mengalami masalah yang berkepanjangan dan rumit serta saling terhubung. Dan yang terakhir, ambiguitas adalah situasi di mana tidak ada yang jelas atau peristiwa yang ditafsirkan secara berbeda oleh orang yang berbeda sehingga tidak terdapat suatu kejelasan. Pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Meski sempat memperlihatkan penurunan angka penularan, justru di tahun 2021 muncul varian baru seperti Delta dan Omicron yang penularannya lebih ganas. Pemerataan akses vaksin secara adil bagi semua negara tampaknya masih jauh dari harapan. Per 31 Desember 2021, vaksinasi global baru mencapai 48,3% dari seluruh populasi di dunia. Negara-negara miskin belum mencapai target kondisi herd immunity seperti yang digaungkan oleh WHO. Banyak tantangan, hambatan, dan ancaman yang terjadi dalam kurun waktu 2019 sampai 2022. Munculnya volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity atau yang disebut VUCA tidak bisa dihindari lagi. Perlu strategi dari pemimpin untuk menghadapi era VUCA ini. Era VUCA mengharuskan pemimpin untuk kreatif dan inovatif agar organisasi atau perusahaan tidak tergerus oleh perubahan yang konstan dan tidak dapat diprediksi. Langkah-langkah proses kreatif. Yang pertama ada pengenalan peluang atau masalah. Yang kedua, konsentrasi individu pada masalah dan tenggelam di dalamnya. Yang ketiga, inkubasi atau orang tersebut mengingat informasi yang dikumpulkan untuk sementara waktu. Yang keempat ada insight atau solusi penyelesaian masalah muncul di benak seseorang pada waktu yang tidak terduga. Dan yang terakhir, verifikasi dan aplikasi. Verifikasi dan pengaplikasian dibutuhkan untuk menjalankan sebuah ide yang telah didapat ketika menjalankan 4 proses sebelumnya. Pemimpin yang kreatif memiliki 4 karakteristik. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua kemampuan kognitif, yang ketiga semangat untuk tugas dan aturan, yang terakhir kepribadian. Inisiatif pemimpin untuk meningkatkan inovasi. Yang pertama, terus melakukan inovasi. Yang kedua, ambil resiko dan dorong pengambilan resiko. Yang ketiga, menekankan kerjasama antar karyawan. Yang keempat, akuisisi perusahaan yang inovatif. Yang kelima, hindari inovasi untuk kepentingannya sendiri. Yang keenam, mengadopsi kepemimpinan longgar ketat. Yang ketujuh, mengintegrasikan pengembangan dan produksi. Yang kedelapan, kenali peluang tersembunyi ketika produk dan ide gagal.
Mari kita lihat pada PT PLN Persero yang dipimpin oleh Direktur Utama Zulkifli Zaini. PLN mengembangkan aplikasi terbarunya yang bernama New PLN Mobile sebagai sebuah inovasi di masa pandemi. Mari kita bahas lebih dalam mengenai aplikasi New PLN Mobile. Pada tanggal 18 Desember 2020, PLN telah meluncurkan aplikasinya yang baru yaitu New PLN Mobile. Aplikasi ini merupakan perbaikan dari aplikasi PLN Mobile yang lama dan yang pastinya aplikasi ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan aplikasi PLN Mobile yang lama. Ini adalah beberapa fitur dari aplikasi New PLN Mobile. Yang pertama ada token dan tagihan. Di menu ini pelanggan pasca bayar bisa langsung membayar tagihan listriknya dan bagi pelanggan prabayar bisa membeli token secara langsung dari aplikasi ini. Cara pembayarannya pun juga dipastikan tidak membuat pelanggan repot karena bisa memilih berbagai akses seperti virtual account, debit online, kredit via Doku, melalui e-wallet seperti Link atau Oppo dan GoPay. Kedua adalah ubah daya. Ajukan tambahan daya tegangan listrik dengan mudah di aplikasi ini. Dengan PLN Mobile, segala proses administrasi penambahan daya bisa langsung dilakukan hanya menggunakan jarimu. Tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor PLN untuk mengurusnya. Yang ketiga adalah catatan meter. Kalian bisa melakukan catatan meter secara mandiri. Periode catatan angka meter mandiri di tanggal 24 sampai 27 setiap bulannya menjadi lebih praktis dengan menggunakan foto. Hal ini dilakukan agar dasar perhitungan tagihan rekening listrik pelanggan bisa sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan yang keempat adalah pengaduan gangguan dan keluhan listrik. Lebih cepat dan mudah, para pelanggan bisa menyampaikan pengaduan gangguan dan keluhan pada aplikasi PLN Mobile aktif selama 24 jam. PLN siap memberikan jawaban dari setiap gangguan dan keluhan para pelanggan. Beberapa fitur lainnya adalah kemudahan memonitoring pemakaian listrik pasca bayar. Bagi pelanggan PLN kategori pasca bayar atau KWH bulanan, ini tidak perlu lagi menyimpan struk pembayaran karena PLN Mobile terdapat fitur history, penggunaan listrik yang menampilkan rincian rupiah pembayaran dan energi listrik dalam bentuk KWH pelanggan setiap bulannya. Selanjutnya adalah kemudahan monitoring pembelian token pelanggan PLN. Pelanggan PLN prabayar pernah lupa berapa token yang dibeli, kini hal itu tidak akan terjadi lagi, karena dengan adanya PLN Mobile, pelanggan bisa memonitoring histori pembelian token. Ini adalah notifikasi pembayaran. Aplikasi PLN Mobile akan mengirimkan notifikasi pembayaran listrik untuk mengingatkan pelanggan agar membayar tagihan sebelum jatuh tempo. Pelanggan juga dapat mengetahui informasi progres penyelesaian gangguan melalui aplikasi PLN Mobile. Pelanggan bisa mengetahui progres tindak lanjut pengaduan yang diajukan sampai dengan selesai. Yang terakhir ada notifikasi pemadaman dan pemeliharaan. Pelanggan bisa mendapatkan informasi notifikasi apabila akan diadakan pemadaman terencana seperti proses pemeliharaan. Aplikasi New PLN Mobile ini merupakan terobosan inovasi dari PLN yang dilakukan pada era VUCA yang disebabkan oleh COVID-19 yang